firman Tuhan. Kami siap mendengarnya. Urapi hamba. Sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Allah bekerja buat kami puas Tuhan, dan berikan juga kami kemampuan melakukannya, agar kami mempermuliakan nama Tuhan dalam perilaku kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pagi Ibu. Sehat Bu? Berkati Tuhan. Bahagia? Sukacita? Senyum dulu. Pegang. Saya sulit senyum. Tahu nggak kenapa? Gigi palsu saya ketinggalan. Jadi jangan kaget ada yang bolong di situ. Tapi bukan sakit, gigi palsunya ketinggalan. Ada sakit. Makanya saya mau ketemu ibu lagi malu saya. Ya, mari kita buka Alkitab. Selamat tahun baru ya, 2025. Ibu-ibu sukses di tahun ini. Kalau sang takut menghadapi tahun ini, apa yang terjadi? Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Amsal 3. Nah ini ya, ibu-ibu, seringkali kan kita dengar kalau seperti tadi juga ya, setiap kali ibadah diawali dengan kata apa? Shalom. Tolong jawab Bu, ibu-ibu tahu nggak arti shalom? Siang sampai cuma bisa ngomong atau arti loh? Hah? Damai sejahtera. Itu aja. Damai sejahtera. Nggak salah memang ya, tapi shalom artinya bukan hanya damai sejahtera. Nah saudara, shalom itu artinya lebih dari itu. Bisa berarti damai sejahtera, bisa berarti panjang umur, ya, bisa berarti mendapatkan penghargaan, begitu. Bisa juga artinya Tuhan meluruskan jalan kita atau membereskan masalah kita. Bisa juga artinya Tuhan memberi kesehatan kepada kita, dan juga Tuhan memelihara kita. Itu arti shalom. Shalom itu bahasa apa? Yang pasti bukan bahasa Cibaduyut, bahasa Ibrani. Shalom, ya. Jadi kalau saya katakan shalom ibu-ibu, saya mengharapkan ibu damai sejahtera, dihargai Tuhan, dihargai manusia, panjang umur, itu dipelihara Tuhan, kekurangan, gitu maksudnya. Ya, nah semuanya itu ada di sini di Amsal pasal 3. Coba kita lihat shalom yang pertama di ayat 2. Ayat 2 ya. Nah ini, shalom yang pertama. Ibu-ibu baca ya. 1, 2, 3. Karena pada umur dan usia serta sejahtera akan ditambahkannya padamu. Amin. Mau panjang umur Bu? Amin. Berapa panjang umur Ibu? 70. Umur manusia itu rata-rata berapa? Bu? 70 Bu. Kalau lebih 80, lebih daripada itu sengsara, akhirnya mati juga. Ya Bu ya? Oke. Bu, coba dengar baik-baik Bu. 70, katakanlah kita semua nih Tuhan kasih umur 70 ya, rata-rata. Di sini ada yang umur 40, yang 40. Ya, ini ada berita bagus untuk yang 40 tahun. Yang 40 cuma, yang tinggi. Ah, udah turunkan. Ini yang umurnya 40 dengan baik-baik berita. Umur saudara tinggal 30 tahun. Nah iya, umurnya 70, sekarang kamu tinggal 30 tahun. Nah yang 50 tinggal, yang 60 tinggal. Bu, dengar Bu. Ibu, dengar Bu, yang ngobrol Bu. Yang umurnya 65 tinggal. Yang umurnya 67 tinggal. Yang umurnya 69 tahun 11 bulan. Sebulan lagi, bulan depan Bu. Yang lebih hebat lagi adalah orang yang umurnya 69 tahun 11 bulan 30 hari. Berarti besok Bu ya. Betul? Ya kan? Nah itu rata-rata. Tapi Tuhan bisa bikin lebih daripada itu. Bisa 80, bisa 90. Ditambah lagi dengan ini sejahtera. Wah, apa ibu-ibu umur 70, 80, 90, 100 kalau sakit-sakitan? Iya kan Bu? Iya. Ada sakit gagal ginjal, gagal jantung, gagal paru-paru, ya Bu ya. Terus apa lagi? Encok ya. Terus matanya buta, conge, ya bisa. Oh kayak gitu Bu. Nah, Tuhan akan memberikan kepada kita lanjut usia tapi sejahtera.
Mau Bu hidup begini? Iya. Ngapain? Kalau kita sakit-sakitan, mending juga cepat-cepat pulang. Iya dong. Kalau menderita, apalagi sakit kanker itu, waduh itu kalau orang tenang sakit kanker jadi seperti apa? Mending pulang. Tapi Tuhan tidak menjanjikan umur panjang seperti itu. Tuhan menjanjikan umur panjang serta sejahtera. Itu ada unsur sehat, ada unsur bahagia, ada unsur tidak kekurangan dan seterusnya. Mau Bu? Amin. Saya doakan ya Bu. Amin. Mau Bu? Mau. Tapi ada syaratnya Bu. Mau tahu syaratnya? Ayat 1. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 1 ini syaratnya. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaran. Stop dulu. Kalau kitab Amsal ini siapa yang nulis? Salomo. Jadi kalau Salomo berkata, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku. Ajaran siapa? Ajaran Salomo. Tapi yang Salomo ajarkan adalah firman. Jadi bunyinya ini sama dengan hai anakku, jangan engkau melupakan firman. Nanti Bu. Bu. Ngaji semua. Terus kalimat berikut, dan biarlah hatimu memelihara perintah siapa? Perintah Tuhan. Maksudnya seperti itu. Nah, ibu-ibu kalau mau mengikuti syarat ini, Tuhan janji kasih umur panjang, lanjut usia, tapi sejahtera. Mau ngikutin syaratnya? Harus. Mau panjang umur? Mau ngikutin syaratnya? Yang keras tuh. Ya. Mau panjang umur? Amin. Mau ngikutin syaratnya? Amin. Mulai hari ini lakukan nih firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Biar hati kita memelihara perintah Tuhan. Artinya kita melakukannya juga. Gitu. Ya, Ibu sudah melakukan firman Tuhan? Nah, jawabannya ragu-ragu mikir lah. Ya berusaha ya. Tuhan tolong sambil berdoa, Tuhan kuatkan supaya saya bisa menjadi pelaku firman. Mendengar firman gampang. Mendengar firman itu baik, tapi melakukan firman Tuhan jauh lebih baik. Amin Bu. Ingat loh, yang masuk surga itu yang melakukan firman Tuhan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Siap Bu? Hari ini mulai ya melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Makanya, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan. Dan untuk tahu firman Tuhan, kita harus banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu artinya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi membaca firman Tuhan itu sama dengan membaca firman Tuhan yang ditulis, yang di dalam Alkitab. 7M, masih ingat kan 7M? Lakukan 7M. 1. Mendengar firman. Yang kedua, membaca firman. 3. Merenungkan firman. 4. Menyelidiki firman. 5. Pokok dari firman. Menghafal firman. 6. Memperkatakan firman. 7. Melakukan firman. Itu 7M. Kalau ibu berani melakukan 7M, ini syaratnya, maka syarat yang pertama tadi, panjang umur dan lanjut usia dan sejahtera kan di. Tapi Pak, ada loh orang 40 tahun meninggal dunia, padahal dia orang baik, orang saleh. Waduh, hebat nih orang baik, benar, suci. Bisa terjadi nggak seperti itu? Berarti firman Tuhan salah dong? Ya. Kenapa saudara-saudara? Walaupun ada janji seperti ini, Tuhan punya kedaulatan. Kalau Tuhan mau panggil, itu hak Tuhan. Nggak bisa ada yang melarang. Kenapa Tuhan bisa panggil orang 30 tahun, 40 tahun, padahal dia orang yang baik? Barangkali ya, kalau dia dikasih umur panjang, mungkin dia bisa jatuh dalam dosa atau meninggalkan Tuhan. Barangkali. Ya, atau yang kedua, Tuhan ingin orang itu cepat-cepat ketemu Tuhan. Bisa seperti itu, ya, Bu. Henokh diangkat Tuhan umur berapa? 300 tahun. Sedangkan pada waktu itu manusia ada yang berumur 900 tahun. Jadi Henokh ini kalau boleh dikatakan masih muda kan? Tapi sudah diangkat Tuhan. Kenapa? Orangnya saleh, takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan mau kalau Henokh itu ketemu Tuhan, maka Tuhan angkat. Bisa seperti itu. Ibu ya? Bu? Kan sama saya. Bu, kalau lampu merah kita harus berhenti, ya, hijau jalan. Tapi boleh nggak gini? Di situ ada polisi lalu lintas, lampunya merah, kan berhenti. Tapi kata polisi jalan. Lalu ibu-ibu jalan. Ibu-ibu melanggar firman, melanggar peraturan nggak? Balik lagi.
Ada lampu merah, ibu berhenti, ya kan? Kamar berhenti, tapi kata polisi, jalan, jalan, jalan. Lalu ibu-ibu jalan. Nah, ibu-ibu melanggar aturan lalu lintas. Ya, kenapa? Karena polisi lebih berkuasa daripada kamu gitu. Demikian juga Tuhan. Ini peraturannya ada, banyak umur dan usia, tapi Tuhan pengen 30 tahun meninggal dunia. Boleh nggak? Boleh. Tuhan melarangnya? Enggak, itu hak Tuhan. Ibu ya. Jadi kalau ada orang nanti di antara kita misalnya ya, nggak diharapkan sih 40 tahun udah meninggal, jangan sudah berkata kena kutuk, ya. Firman Tuhan bilang panjang ada usia itu mah mati muda, kena kutuk kayaknya banyak dosa. Kalau begitu Bu, ya Bu ya, Bu. Tugas kita apa? Lakukan firman Tuhan. Sekarang kita lihat shalom kedua. Shalom kedua itu ada di ayat yang keempat. Amsal 3 ayat yang keempat. Nah, nih kita baca bersama-sama Bu. 1, 2, 3. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Jadi artinya dikasihi Allah dan dikasihi manusia resminya. Ibu mau nih mengalami ini? Dikasihi Allah juga dikasihi manusia. Ini bahagianya luar biasa. Jangan dikasihi Allah ya, dikasihi manusia aja udah senang, diperhatikan manusia aja udah senang, apalagi ditambah dengan Allah yang mengasihi kita. Jadi ini orang bahagianya luar biasa Bu. Sungguh. Ibu tuh mau hidup seperti ini? Saya juga mau. Ibu ya, bahagianya luar biasa. Diberkati nih. Enak tidur nih orang kayak begini. Nggak ada masalah dengan orangnya. Betul? Nggak takut ketemu orang. Kenapa? Nggak ada masalah. Coba kalau ada masalah, takut nggak ketemu orang yang bersangkutan? Atau misalnya ibu-ibu punya utang belum bayar, atau nggak mau bayar, lalu ketemu orang yang bersangkutan yang mau berutang kepada kita di mall, gimana? Waduh. Bisa jadi sembunyi, betul. Atau dilihat, ini orang mana nih? Kalau dia ke atas, ke bawah. Kalau dia ke bawah, ke atas. Ya, kalau sudah terlalu takut pindah mall, begitu. Ya Bu ya. Tapi kalau orang nggak ada masalah, nggak takut ketemu siapa. Saya nggak takut ketemu ibu-ibu saat itu, karena saya tidak ada masalah dengan ibu-ibu. Betul Bu. Iya makanya, saudara-saudara, ayo. Jadilah orang yang mendapat penghargaan Allah dan manusia. Tapi syaratnya ada. Ayo kita lihat syaratnya ayat 3. Mari kita lihat. Nah ini 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada orang. Artinya saudara-saudara, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan itu harus menjadi darah daging dalam hidup kita, atau harus menjadi warna hidup kita ya. Jadi ibu-ibu semua harus punya warna hidup. Warna hidup apa? Kasih ya. Kasih harus menjadi warna hidup kita, dan kasih harus mendarah daging dalam hidup kita. Kasih itu apa? Meliputi kasih kepada Allah, juga kasih kepada manusia. Tuhan Yesus bilang apa? Hukum yang terutama adalah 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu hukum terutama dan yang pertama. Sekarang hukum terutama yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau hukum ini kita lakukan, saudara sekalian, maka shalom yang kedua kita akan dapatkan, dihargai Allah, juga dihargai manusia. Sekarang sambil duduk, ibu-ibu renungkan, mengasihi Allah nggak kita? Yo, saudara, nggak usah dijawab, kita direnungkan. Kita nggak bisa gini Bu, Tuhan, aku masih engkau, tapi maaf Tuh, aku benci kepada siapa, benci kepada siapa, nyebelin Tuhan saja. Saya melihat daripada lihat wajah orang itu, ini juga lihat wajah kodok kuduk. Begitu artinya kita belum mengasihi Tuhan. Karena orang mengasihi Tuhan itu dinyatakan dengan mengasihi sesama. Jadi kalau ibu-ibu di sini menaruh benci, menaruh dendam, ibu-ibu belum mengasihi Tuhan. Belum. Walaupun nyanyi dengan ekspresi, dengan wajah yang kayak sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tuhan bilang, kenapa? Karena ada benci ya. Siapa di antara ibu? Mohon maaf saya tidak menghakimi ya.
Karena saya nggak tahu ibu-ibu, kita kan jarang ketemu ya. Mungkin ada di antara ibu yang konflik, simpan dendam, kesumat, kebencian, geluh, muak, sebal dan sebagainya. Saudara, itu artinya ibu-ibu belum mengasihi itu. Benar, belum mengasihi itu kan. Walaupun kita aktif di gereja, nol besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya kasih atau tidak melakukan kasih. Kasih bukan belum menjadi warna hidup kita. Ya Bu ya, Bu. Bu, tanpa kasih sia-sia, pelayanan kita sia-sia. Semuanya sia-sia. Siapa bilang firman Tuhan nanti baca di rumah 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 1, 2 dan 3. Walaupun kita memberi banyak, walaupun kita punya karunia roh, walaupun kita dipakai Tuhan, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada arti. Makanya ibu jangan simpan kebencian. Siapa di antara ibu saat ini menaruh kebencian, maafkanlah orang yang menjengkelkan ibu. Oh, Amin. Bu, maafin Bu, maafin. Tapi Pak, dia ganggu suami saya. Iya Pak, aduh, bikin suami saya perhatian kepada dia. Ih, maafin. Nggak ada ayatnya. Maafkanlah, ampuni orang yang bersalah kepada, kecuali kalau dia ganggu suaminya. Nggak ada ayat itu. Makanya, ibu ya, Bu, maafin Bu ya. Gitu. Saya pernah ditanya, Pak, coba bikin kalimat yang S-nya 20. Bikin kalimat yang S-nya 20. Betul bisa nggak? Gimana sih? Dia jawab gini katanya, saya sebel sama situ sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sama situ. Buat ya, kepikir juga kamu seperti itu. Siapa di sini yang ada teman yang suka senyum-senyum sama suami saudara, sehingga suami saudara suka senyum-senyum sama dia, nyebelin kan? Maafin dia. Cicing lainnya. Maafin. Jangan nyimpan dendam, nyimpan akar pahit, jangan. Itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Bu, jadi orang Kristen itu nggak mudah. Sekedar rajin ke gereja gampang. Ibu-ibu hadir dalam persekutuan seperti ini nggak sulit. Ikut melayani juga nggak sulit. Tapi yang sulit adalah melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, sudah kita belum layak disebut pengikut Kristus. Ya. Jadi mari jangan simpan dendam, kesumat, jangan simpan kebencian. Maafin. Kalau ibu-ibu berani memaafkan orang yang bersalah kepada kita, lalu mengasihinya, apa yang Tuhan jadikan di ayat yang keempat, Shalom itu akan kita dapatkan. Coba tolong ayat 4. Nah, kita akan dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Gitu. Ya. Salib itu kan artinya apa? Kalau yang vertikalnya itu menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang horizontal manusia dengan manusia. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi nih, kasih kepada Allah itu dinyatakan dengan mengasihi sesama. Gitu. Amin. Amin. Nih, ada firman Tuhan mengatakan khusus buat istri. Hai istri, titik-titik kepada suami. Hai istri, tunduklah ya. Bukan tundukkanlah, bukan ya. Hai istri, tundukkanlah suami, bukan itu kan. Tapi hai istri, tunduklah kepada suami. Tolong. Ibu-ibu tunduk kepada suami karena apa? Karena suaminya baik, itu karena suaminya kaya, ngasih uang banyak, itu dasar yang benar adalah kita mengasihi suami bukan karena suami, tapi karena Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalaupun suami itu nggak benar, kita tetap mengasihi dia. Karena kita mengasihi suami karena Tuhan, bukan karena suami. Nah kalau kita mengasihi suami karena suami, begitu suami rela setia, kita benci kepada suami. Betul Bu? Iya. Nah, ibu di sini, jadi mari kita tunduk kepada suami bukan karena suami kita, tapi karena Tuhan. Saya juga bicara kepada kaum pria, kepada bapak-bapak. Hai suami-suami, kasihilah istri. Karena siapa kita mengasihi istri? Harus karena Tuhan, bukan karena istri. Ada juga suami mungkin ya, saya mah mengasihi istri, tapi gimana istrinya? Kalau istrinya baik nggak boleh saya mengasihi dia. Tapi kalau udah nyebelin, sorry. Sudah dikeliru, makanya banyak
rumah tangga yang cekcok. Karena sama cara mengasihi istri atau mengasihi suami. Yang benar adalah suami mengasihi istri harus karena Tuhan, bukan karena istri. Amin. Jadi walaupun ini ya, kalau suami mengasihi istri, walaupun istrinya udah tahu TOP, tua, ompong dan peok, dia tetap mengasihi istrinya. Kalau suami mengasihi karena istri mungkin udah jalannya pincang, digeser dulu atau ngesot, kayak suster ngesot, tetap hatinya mengasihi istri. Tuh. Nah, ibu-ibu juga mengasihi sesama juga jangan karena sesama, tapi harus karena Tuhan. Kalau ibu-ibu mengasihi sesama karena sesama, kecewa bu, betul nggak bu? Iya. Ada orang kalau di depan kita mah baik, terus benar di belakang jelek-jelek. Ada pak. Ada? Oh di sini ada. Nggak ada bu? Bagus bu. Nggak ada benar? Ada yang aku. Nah, bu, perhatiin lagi bu. Ya, nah kalau mungkin ada di antara kita seperti itu bertobat bu, itu menyakitkan bu. Di depan saya ngalamin itu sudah. Nah, gembala tuh masih ngalamin gitu. Kalau di bahasa baik, Shalom, wat banggi, Tuhan memberkati. Disodori kue. Tapi di belakang sudah. Saya kemarin ketemu sama Pak Daniel di mana di restoran dan dimakan, pasti pakai uang gereja. Yuk, tuh mulut, ampun. Ya. Saya ke Pangandaran, kebetulan ke Pangandarannya dengan bendahara lagi. Langsung ngomong apa? Pasti pakai uang. Gitu sudah. Saya bilang ini orang sok tahu atau maha tahu ya. Saya tahu. Ya. Nah, bu, dengar baik-baik, jangan kita jahat sama orang. Kejahatan yang paling gampang dilakukan adalah kejahatan bertobat ya. Mulut kita bukan untuk bongkar aib orang, bukan untuk jelekin orang, atau untuk fitnah orang, bukan, atau ngarang-ngarang cerita supaya orang lain jatuh. Nah, mulut kita untuk mempermuliakan Tuhan. Sekarang bukan cuma mulut yang dijaga, tapi berjari. Kenapa? Main HP. Siapa yang suka nyinyir orang di Facebook bertobat? Ada nggak di sini? Ada kan? Bersyukur. Jadi maaf bu, kalau ada yang pakai baju apa gitu. Enggak. Ya, semuanya baik. Ya, bu, kalau ibu-ibu masalah sama seseorang itu janganlah ya nyindir. Dengar baik-baik, tulisan kita itu menggambarkan pribadi kita. Kalau orang suka nyindir itu kelihatan kalau jiwa kita lemah. Betul. Kualitas rohaninya rendah. Iya. Bodoh kan? Makanya siapa yang suka nyindir di Facebook bertobat engkau. Amin bu. Ngapain sih nyindir? Ya, lepaskan pengampunan, bersihkan hati kita. Matius 5:8 mengatakan berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang begini nggak akan melihat Allah. Ya bu ya? Orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dia dapat shalom kedua, dihargai Allah dan pasti dihargai manusia. Kalau dihargai Allah itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Pasti damai sejahtera, sukacita, bahagia ya. Gemar dipakai praktik loh. Sekarang kita baca shalom ke-3, Amsal 3 ayat 6. Nah ini nih, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau jalan diluruskan sebelumnya belok. Artinya apa nih? Segala macam masalah hidup kita membingungkan, rumit ya, jalannya susah. Ini menggambarkan kesulitan, kesukaran, penderitaan. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu ada masalah? Ada. Memang kelihatan. Wajah banyak masalah kelihatan. Saudara nggak jawab juga kelihatan. Nah, tolong jawab. Mau diselesaikan ini? Amin. Mau diluruskan Tuhan? Amin. Syaratnya. Apa syaratnya? Ayat yang kelima. Iya, yang kelima. Nah, syaratnya 3 nih. 1, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya sama Tuhan sih. Gereja saya 2 hari yang lalu kebakaran. Gitar hilang, bass hilang. Itu nih proyektor jadi rusak. Ya, dirusak sama si sudah di-out dan sebagainya. Yang saya heran, saya di situ simpen sedang nggak diambil saudara. Kenapa sedang ditutup masalahnya saudara? Kalau sedang itu diambil saya rela saudara. Yang diambil tuh barang-barang berharga. Ya kan? Bagaimana dengan kejadian seperti itu? Saya marah-marah sebel
gelut. Enggak, saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya maksud yang baik. Segala sesuatu diizinkan Tuhan jadi adalah untuk kebaikan. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, pasti Tuhan menolong kita. Amin, Bu. Amin. Iya, luar biasa. Senang hati saya. Coba kalau jengkel, kurang ajar, ngumpat-ngumpat nggak kena. Buat apa? Ucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi apa-apa tuh, Bu, jangan pakai otak sendiri, jangan pakai pengertian sendiri. Nanti bisa tersesat, bisa salah jalan. Ya, bersandarnya kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Ada keperluan apa-apa, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Ya, jangan dipikir-pikir mana caranya. Ya, kalau ada masalah apa harus begini, harus begitu. Saya mesti telepon orang, saya kesana, kesini dan sebagainya. Jelas sekalian, kita bisa salah langkah. Bersandar kepada Tuhan, berharap minta hikmat dari Tuhan. Itu Tuhan pimpin. Dan yang ketiga, ayat 6-nya. Nah nih, akuilah Dia dalam segala. Jadi kita harus mengakui segala sesuatu itu karena Tuhan. Ibu di sini cantik-cantik ya, baik-baik semua karena Tuhan. Ya, jangan ada saudara-saudara di sini yang menyombongkan. Bu, saya mau tanya, kalau ibu-ibu cantik, kerasa nggak sama diri sendiri? Kalau ibu-ibu itu cantik, kerasa? Ada orang di sini. Saya tanya sekali lagi, Bu, dengar saya. Kalau ibu itu punya wajah cantik nih, terasa nggak oleh diri sendiri kalau ibu itu tuh cantik? Terasa kan? Nah, karena itu hati-hati, jangan mentang-mentang cantik lagi dalam hidup. Ya, mentang-mentang kaya kan? Sama hasil kayak itu, saudara-saudara. Ya, biasa aja, jangan sombong. Ada saudara seorang hamba Tuhan, 3 bulan ke Belanda, belajar di sana, pulang, cara bicaranya berbeda. Ngomongnya biasa kan, tapi dia begini ngomongnya. Sudah, puji Tuhan. Tuhan sudah colong saya. Tuhan sudah colong saya. Saya Tuhan colong apa? Biasanya sebel, saudara-saudara. Iya kan? Kira kayak begitu istilah. Biasa, jangan sombong. Akui Tuhan. Kalau ibu-ibu pintar bilang, anak Tuhan. Aduh, ibu-ibu puji Tuhannya punya suami baik. Tuhan yang suruh, Bu, pokoknya rame berkat Tuhan. Selalu Tuhan yang dikaitkan, bukan diri sendiri. Bu, anaknya pintar ya, siapa dulu ibu? Saudara, sombong kayak begitu. Ya, jangan mengabulkan diri sendiri. Jangan. Kita harus menonjolkan Kristus, bukan menonjolkan kita mah banyak kekurangan, Bu. Banyak salah, banyak keliru. Betul, Bu ya? Kadang-kadang salah pikir, salah itu, salah ngomong, salah ngambil keputusan. Banyak sekali salah kita. Apa yang bisa kita sombongkan, Bu? Nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu sekarang sukses, sebenarnya, wah, ya ibu-ibu hebat. Anugerah Tuhan. Oh begitu. Wah, sekarang ibu meningkat ya, bisa melayani lebih lagi, bisa memberitakan firman Tuhan. Bilang, anugerah Tuhan. Semuanya itu Tuhan. Yang digedai itu Tuhan, bukan kitanya. Bu, setuju, Bu? Amin. Nah, orang seperti itu berkenan kepada Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan begini. Shalom yang berapa? Yang ketiga. Maka dia akan, kalau ibu punya masalah, apapun masalah, Tuhan akan bereskan. Amin. Yang pertama, Bu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, udah nanti Tuhan bereskan semuanya. Ya, Bu ya? Amin. Bu, Amin. siapa di sini ada masalah, jangan sedih-sedih, bro. Bersuka cita, ingat ayat ini. Ya, Bu ya? Senyum dulu. Amin. Ya, saya berani lepas data. Giginya kita. Oke, sekarang Shalom berapa? 4. Ayat 8. Ya, Shalom yang keempat ayat 8. Nah ini nih, Bu. 1, 2, 3. Itulah yang akan menyebarkan tubuhmu dan menyebarkan doa-doamu. Artinya apa? Sehat. Ibu masih sehat, Bu? Amin. Bu, Amin. sehat? Amin. Emang ibu-ibu di sini ada yang sakit? Ada nggak yang sakit? Nah, yakin? Tapi dari wajahnya ada yang sakit. Syukur kalau sehat. Tapi kalau sakit, jangan kecil hati. Tuhan sarungnya. Amin. Nah, ada penyakit yang Tuhan nggak bisa sembuh. Amin, Bu. Amin. Masalah syaratnya aja, ibu-ibu mau nggak melakukan? Ibu ya, Bu mau sehat, Bu? Amin. Ada syaratnya, Bu. Apa syaratnya? Ayat 7.
Ya kita lihat ayat 7. Apa tuh? Janganlah Nah ini. Tuh 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak walaupun engkau bijak. Jangan menganggap diri pintar walaupun pintar. Jangan menganggap diri hebat walaupun kita hebat. Ya, yang pintar aja jangan menganggap diri pintar, apalagi yang bodoh. Ada orang bodoh tapi merasa diri pintar, malah nggak tahu diri sebenarnya. Ya Bu ya, Bu. Ya tuh. Artinya apa? Bilang, Tuhan, aku nggak mampu pintar. Aku tentu. Kebijaksanaanku Tuhan, nggak ada apa-apanya. Kalau aku tidak hidup bersama. Si Petrus itu jago menangkap ikan, Ibu. Iya kan? Dia tahu ikan kalau malam di mana, siang di mana, pagi di mana, gitu kan? Tapi sekali waktu saudara-saudara dia menangkap ikan gagal total, gagal total. Tuhan tanya, anak-anak ada ikan? Nggak ada. Semalam-malaman Tuhan kami berusaha, tapi hasilnya nol besar. Gitu kan? Lalu Tuhan bilang, coba kamu lebih dalam lagi sedikit, lakukan buka mujizat. Apa kata Petrus? Tuhan, kalau urusan firman, engkau jago. Tapi urusan nangkap ikan, saya udah berusaha semalam-malam di situ nggak ada ikan. Jangan sok tahu Tuhan. Gitu ngomongnya. Ya, terus ngomongin. Semalam-malam aku sudah berusaha dan nol besar. Tapi karena engkau menyuruhnya juga, aku akan melakukan itu. Dan begitu dilakukan bagaimana? Waduh, banyak ikan yang dia dapatkan. Apa kuncinya? Dia tidak menganggap dirinya berjanda. Sekalipun dia pernah. Tapi dia bersandar kepada firman Tuhan. Dia lakukan kata firman Tuhan. Ibu ya, Bu, ini juga bisa terjadi dalam hidup kita, lakukan firman Tuhan. Jangan pakai akal kita. Bisa salah jalan kita, saudara-saudara. Itu satu. Yang kedua apa? Takutlah akan Tuhan dan artinya orang takut Tuhan itu pasti menjauhi. Bu, jangan berbuat jahat Ibu. Tidak bisa katakan kejahatan yang paling gampang dilakukan adalah kejahatan. Saya berapa kali difitnah jadi gembala itu saudara-saudara nggak laku. Aduh, difitnah iya, dijelekin iya, ya, disindir iya, saudara-saudara. Tidak disenangi iya. Banyak kepahitan yang saya alami saudara-saudara selama jadi hamba Tuhan. Benar. Ini kesaksian. Tapi memang setiap hamba Tuhan, setiap gembala sidang pasti mengalami hal itu. Betul kan? Khotbah panjang, makanya nggak tahu. Khotbah pendek, kayaknya si bapak kurang paham. Ya, kalau kita mengunjungi orang kaya, bilangnya apa? Matre. Kalau mengunjungi orang miskin, kayaknya nggak punya visi. Itu. Kalau makan daging-dagingan, dasar pendeta kedagingan. Kalau makan cuma kangkung, pakai gempol, pantesan khotbahnya lemes kurang visi. Kalau rumah besar, orang nggak ingat jemaatnya rumahnya kecil-kecil dan butut-butut. Gitu. Kalau rumahnya butut, nggak diberkati Tuhan. Sama-sama kan, gua gimana coba? Ya kan? Kalau punya mobil memperkaya diri. Kalau nggak punya mobil, dasar pendeta kere. Gitu. Kalau anak, saudara-saudara, cuma satu apalagi kalau nggak punya anak, bilangnya apa? Pendeta nggak dipercaya Tuhan. Tapi kalau anaknya banyak, nggak tahan nafsu. Mesti gimana tuh? Tuhan Tuhan ya. Makanya saya mengatakan sudah mesti sayang kepada gembala. Amin. Jadi Tuhan ada yang bilang amin. Gitu. Yang suka ngomongin gembala, walat terus. Jangan memutuskan orangnya tuh rapi Tuhan. Walat. Itu firman Tuhan kan tuh. Betul Bu? Iya, takut sama Tuhan, jangan berbuat kejahatan. Bu, Ibu suka berbuat jahat. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang. Apalagi sering begitu. Terutama kejahatan mulut. Bertobat Bu. Ya. Ini mulut nih harus dijaga. Lihat ibu-ibu pakai baju pendek, nggak ukur diri, badan gemuk begitu, pakai baju segini. Kalau begini nggak kelihatan. Ayo sudah ngomong begitu. Kok usil amat? Ya kan? Anak ibu. Mungkin agak aneh itu baju depan dari atas semua. Kalau di belakang, aduh Bu, jaga tuh mulut Bu. Di gereja ya, kalau nyanyi, oh mata dalam kasih, tahu waktu itu? Ya, begitu selesai bergandeng, ngomong apa coba? Si ibu itu tangannya kayaknya nggak suka nyuci. Terus kembali, si ibu itu tangannya kalada, kasar. Terus diomongin lagi. Bu, kata si ibu itu katanya nggak suka nyuci. Aku jadi terang lagi, saudara-saudara. Ini nih ya,
bisa ini. Jangan. Siapa yang melakukan ini, maka shalom yang keempat dia dapat. Yang dapat kalian. Ini. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan. Udah coba jaga mulut, jangan ngomong sembarangan. Enak kok. Akan ada masalah. Betul bu? Betul. Hati gembira adalah obat yang manjur. Ya bu ya, ibu mau tidur, mau ketiduran di sofa, ketiduran di kursi, di kasur, enak aja. Paling-paling kalau ketiduran di sofa sakit di sini, tapi hati makanan. Betul nggak bu? Iya. Tapi coba ibu itu mulut itu bagus itu. Saya percaya nanti bakal terjadi peperangan. Peperangan mau di dalam persekutuan. Apalagi mabuk ibu-ibu semua. Ibu rawan bu ibu-ibu semua. Bener, ini persekutuan bisa bubar bu. Kalau ini ibu-ibu nggak jalan mulut bu. Ya bu ya. Makanya supaya ini persekutuan tambah banyak, jangan di mulut. Amin bu. Iya, baik-baik ya bu ya. Menurut penelitian, memang itu bayi-bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu mulutnya berbeda panjang. Menurut penyelidikan bayi perempuan lebih lebar daripada bayi laki-laki. Makanya dari sononya perempuan suka banget. Ya nggak apa-apa lah kodratnya bawah, tapi jangan suka jahat orang. Ya bu ya, nggak apa-apa ibu bawah kalau dicerita, nggak apa-apa. Nggak masalah kan, memang kodratnya begitu. Ya bu ya, tapi jangan jahat kepada orang. Amin. Ibu-ibu tuh kodratnya perempuan tuh kodratnya pakai perasaan. Mabuk, otaknya kurang dipakai. Yang dipakai adalah perasaannya. Kalau laki-laki kupingnya nggak dipakai, otaknya dipakai, kupingnya enggak. Kalau perempuan otaknya yang dipakai, pakai perasaan aja yang jalan. Makanya cepat tersinggung karena pakai perasaan. Coba lihat ibu-ibu ya. Saya pernah sekali waktu di Jakarta, Grab mau pelayanan, rem motor deh supaya cepat kalau mobil mahal. Jadi pesan, orang yang udah di depan. Tapi begitu saya samperin, kaget saya saudara. Perempuan, saudara. Hah? Kok perempuan? Lu gimana ya? Saya paling takut dibonceng perempuan. Tahu nggak kenapa saudara? Itu tuh, saya ke kiri dan saya takut saudara. Benar bu. Tapi kalau ditanya, ibu kenapa kok saya beloknya ke kiri? Saya ke kiri beloknya ke kanan. Perasaan mah bener tuh. Ya, coba lihat ibu-ibu di jalan, tuh ya, ibu-ibu di jalan. Kalau ada mobil ngagokan, itu mesti perempuan tuh ya. Ya nggak semua, tapi kebanyakan. Kalau ada mobil ngagokan, jalannya saya pasti ini mah pasti cewek nih. Saya susul, saudara-saudara. Saya lihat bener perempuan. Tapi tadi tanya, bu, ibu kenapa nyetir ngagokan? Wah, perasaan mah bener. Nah, ada banyak ibu-ibu perasaan mah nggak jahat, padahal jahat. Ya, perasaan mah udah jadi domba, padahal masih kambing. Gitu loh, bu. Ya bu ya. Supaya ibu apa? Saya amin bu. Amin. Ya, sekarang yang kelima boleh satu lagi. Boleh. Saya waktu mau jangan. Oke. Mari sekarang kita lihat Shalom yang ke-5 ayat 10. Bu yang baca deh ya. Sebentar ibu baca sambil minum boleh kan? Boleh. Silakan bu. 1, 2, 3. Maka tubuhmu akan diisi penuh sampai amin. Amin. Artinya apa? Diberkati, nggak kekurangan. Ya, memang Tuhan nggak jadi kaya raya, enggak. Tapi Tuhan jadi cukup. Betul nggak? Yang paling penting makan cukup. Ya kalau dikasih lebih puji Tuhan. Kalau dikasih lebih nggak kurang lagi. Ya, jangan makan sendiri bu. Tapi minimal cukup. Ibu-ibu dijamin nggak kekurangan. Nggak murah-marit, nggak pinjam sana, nggak pinjam sini, nggak gali lubang, nggak tutup lubang. Mending gali lubang, tutup lubang. Gimana kalau gali-gali lubang nggak ditutup-tutup? Itu lebih repot tuh ya bu ya, betul kan? Ini mah menderita yang begitu bu, betul kan? Utang di mana-mana banyak enggak? Ya kan sudah-sudah nahan sampai begitu kita. Amin bu. Amin. Kalian di sini ibu pakai baju bagus-bagus. Artinya apa? Sejahtera. Artinya apa? Artinya apa? Punya uang. Itu nggak kalau punya uang sebenarnya bisa beli. Emang ibu-ibu ini pakai baju ini udah bayar? Udah. Iya. Artinya ibu-ibu diberkati itu. Bu, maaf bu, mau ibu udah makan? Belum. Nah, tapi nanti sebentar siang makan. Iya. Emang punya uangnya? Punya. Ada tuh, kan sejahtera. Iya kan? Iya. Bu, atuh bu, kalau ibu makan ngajak tuh sama saya. Ya. Ibu nggak kekurangan. Amin bu. Amin. Amin bu. Amin. Jadi anak Tuhan yang benar tuh saudara nggak akan kekurangan. Benar bu. Tapi banyak kan anak-anak Tuhan hidupnya susah kurang. Pasti banyak yang salah. Barangkali dia malas. Barangkali dia nggak jujur. Betul bu. Barangkali dia
salah strategi, ya. Barangkali cara menjalankan bisnisnya berlawanan dengan firman Tuhan bisa, susah tuh. Tapi kalau ibu-ibu hidup benar, saudara-saudara, nggak akan mungkin sampai berkekurangan. Amin, Bu. Amin. Ya, makanya kita harus benar dengan Tuhan, ibu. Dijamin nggak akan kekurangan. Sekali lagi, Tuhan nggak janji kaya, tapi bisa nggak Tuhan bikin kita kaya lagi? Bisa, tapi minimal. Tapi kenapa saudara banyak orang Kristen nggak izinkan? Karena kalau dikasih kaya, kita mati itu. Mati. Makanya dari Tuhan malah tahu, daripada nanti lu sombong, gua kasih cukup aja deh. Model orang kaya lu mah nggak bisa dikasih kaya. Itu kira-kira kata Tuhan, ya. Tapi ada orang dikasih kaya, kenapa? Karena ini orang dikasih kaya tuh baik, tambah rendah hati, tambah dekat sama Tuhan, tambah suka memberi. Nah, orang seperti ini bisa Tuhan kasih kaya. Gitu. Amin, Bu. Amin. Oke. Pokoknya mungkin cukup ya, Bu ya. Mau dicukupkan, Bu? Amin. Ada syaratnya ayat 9. Ini syarat kelima, syaratnya 9. Nah, ini tuh 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil utama dari segala penghasilan. Muliakanlah Tuhan dengan mulutmu. Itu ada ayatnya ya, betul, Bu? Iya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Ibu punya harta? Saya tanya, ibu punya uang? Saya mau tanya, ibu punya uang? Saya cuma nanya, nggak pinjam. Maksud saya dengan baik-baik, kalau ibu punya uang, jangan lupa nih, muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Jadi di dalam uang kita ada hak Tuhan dimuliakan. Iya, caranya gimana? Kasih persembahan dong, jangan dimakan semua. Perpuluhan balikin ke gereja, amin, Bu. Iya. Tolong, Bu, kalau ibu-ibu makan buah mangga, pernah makan buah mangga? Di dalamnya ada apa? Nah, itu begitu kita makan buahnya, ada bijinya. Bijinya makan sekalian, Bu? Enggak. Nah, enggak kan? Ya baik. Salah, ditanam, Bu. Nanti akan tumbuh pohon baru, lama-lama dalam sekian tahun pohonnya jadi besar, nanti akan keluar buah-buahnya juga. Artinya apa? Dalam setiap berkat yang kita terima, jangan dimakan semua, harus ada yang ditabur, harus ada yang ditanam, nanti, Bu, supaya nanti tumbuh berkat-berkat baru lagi. Amin, Bu. Ini maksudnya muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi jangan pelit. Banyak orang pelit, mendit, kopet, koret, pahit, kumet, cap jahe, mereges. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Ingat orang lain juga, ada orang lain juga, terutama hak Tuhan. Jangan lupa perpuluhan, jangan lupa persembahan. Ya, Bu ya. Amin, Bu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktunya saya sudah habis, kalau masih bisa sampai jam 12. Nah, jadi ada 5 shalom. Coba, Bu, shalom yang pertama, ayat yang kedua. Coba tolong diulangi. Banyak umur, lalu usia, serta syaratnya apa? Ayat 1. Nah, jangan lupakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Oke, syarat kedua ada di ayat yang keempat. Ini dihargai Allah dan dihargai manusia. Syaratnya apa? Ayat yang ketiga, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Amin, Bu. Sekarang syarat yang ketiga ada di ayat. Karena Tuhan akan meluruskan jalan kita, menyelesaikan masalah kita. Syaratnya apa? Ayat yang ke-5. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Terus tadi ayat 6 satu lagi, akui Tuhan dalam segala kita. Amin, Bu. Shalom yang keempat, ayat yang ke-8. Tuhan beri kesehatan. Amin, Bu. Syaratnya apa? Ayat 7. Nah, jangan berbuat jahat, takutlah. Nanti Tuhan kasih shalom yang ini yang keempat. Sekarang shalom yang kelima ada di ayat yang ke-10. Tuhan berkati sehingga ibu-ibu tidak akan pernah kekurangan. Usaha apapun diberkati, ya. Dagang nasi kuning, dagang nasi uduk diberkati, buka warung kecil diberkati, kerja di kantor diberkati, jualan online diberkati. Ya, syaratnya apa, Bu? Ayat 9. Muliakan Tuhan. Ibu kalau punya mobil, ya, terus ada jemaat yang nggak bisa pergi karena mungkin susah, keuangannya kurang, jemput, Bu, bawa ke gereja, pulang terima lagi. Itu loh, Bu, itu namanya memuliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan ngomong ini, saya mau bisa ngantar aja, pulang aja sendiri, enak aja, udah jemput, udah untung, jangan ngomong gitu. Ya, Bapak Ibu punya, ibu-ibu punya rumah, pakai untuk konsep, pakai untuk doa, bersekutu, itu memuliakan Tuhan. Ibu ya, ibu-ibu punya uang, lihat orang-orang susah,
tukang parkir. Coba kasih lebih sama mereka. Tukang sayur datang ke rumah ibu-ibu dan tahu usah ke pasar kan? Boleh nawar bu? Jangan terlalu murah, kasihan. Mang, tomat sama 5.000, 2.500 saja. Ya, boleh nawar. Sebenarnya, bu, dengar baik-baik. Kalau ibu-ibu, dengar baik-baik bu. Kalau ibu-ibu dapat duit gampang. Kalau ibu-ibu dapat duitnya gampang dari rumah. Benar bu. Saya pernah ngantar ibu-ibu di Pangandaran. Itu ada ibu-ibu jalannya udah digeser-geser. Sakit udah keluar. Bawa sapu lidi, sapu lidi. Ini ibu-ibu salah satu di depan saya. Bu, sabar kak, di luar ibu. 1.500 saja. Di Bandung 1.500. Bu, jangan ditawar. Kasihan tuh yang seperti itu. Bahkan ibu kasih ini. Buat dia dapat untung 500 atau 1.000, dia masih keliling kemana dulu, ya. Tapi ibu-ibu itu sekali telepon, cat ya. Sekali telepon, cat ya. Jeleknya, wet ya. Ya. Sekali telepon gampang, nah ibu-ibu dapat 500, 1.000, 5.000 mesti keliling kemana dulu. Berkemurahan. Amin bu, jangan turun. Kita ketika memberi itu memuliakan Tuhan bu. Dengar baik-baik. Kita harus punya warna hidup. Apa warna hidup kita? Kasih. Suka nonton ini nggak? Jessica Ambil. Desktop di Facebook. Itu orang luar biasa. Dia berbuat baik kepada ojol-ojol, ya, pedagang-pedagang kecil, ya, bagi mereka yang susah diajak ke Indomaret. Belanja sepuasnya cuma 2 menit. Ya bayar. Tiap hari dia lakukan itu, saudara-saudara. Sampai komennya beribu-ribu, nggak ada satu pun yang mau bilang. Jadi kasih itu dihargai orang. Saudara-saudara, mari Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berbuat kasih. Muliakan Tuhan ya. Maka kita akan diberkati Tuhan. Sampai di sini ya Bu ya. Belajarlah orang yang menyenangkan. Kita akan beri bersama-sama. Haleluya. Menyertakanku Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku, anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayangmu, amin, haleluya, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Mampukan kami melakukan Tuhan. Berkati ibu-ibu di tempat ini, berkati semua sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Kami percaya ibadah kami, pelayanan kami tidak sia-sia. Mampukan kami lakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama kita katakan amin. Sudah kembali, saya serahkan kepada yang sudah selesai. Semua